Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Lestari dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Media Berbasis Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran berbasis lingkungan. Pembelajaran berbasis lingkungan adalah suatu pembelajaran yang menggunakan objek belajar sebagai pengalaman nyata, mengamati secara langsung, memperoleh data-data yang akurat, serta dapat belajar secara mandiri ataupun berkelompok. Pembelajaran dengan menggunakan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran itu merupakan suatu proses pembelajaran yang memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu termotivasi, aktif, kreatif, inovatif, mandiri, serta bertanggung jawab terhadap dirinya, dan juga tetap menjaga kelestarian lingkungannya. Poin yang kedua yaitu tujuan lingkungan sebagai media pembelajaran. Tujuan lingkungan sebagai media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar untuk mengupayakan terjadinya proses komunikasi dan interaksi antara peserta didik, masyarakat, serta alam. Lingkungan yang digunakan sebagai media pembelajaran itu juga bertujuan untuk mengajarkan tingkah laku umum dan untuk mempersiapkan individu dalam peranan-peranan tertentu di masyarakat. Jadi sudah jelas bahwa lingkungan itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan juga dengan menggunakan lingkungan itu dapat memberikan penekanan variasi di dalam penggunaannya dari masa ke masa. Poin yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pembelajaran berbasis lingkungan. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis lingkungan itu diantaranya berpusat pada perkembangan siswa, membangun kemandirian siswa, belajar dari lingkungan alam sekitar, belajar dan bermain dari lingkungan sekitar, memanfaatkan sumber belajar yang mudah dan murah, membangun kebiasaan berpikir ilmiah, pembelajaran inspiratif, menarik, kreatif, dan inovatif, serta memberikan ruang bagi siswa untuk belajar secara aktif. Bagian D. Jenis lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu dibagi menjadi berapa? Mari kita pelajari di bawah ini. Lingkungan belajar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat atau kebiasaan, mata pencarian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintahan, agama, dan sistem nilai. Yang kedua yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam berkenaan dengan segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu, udara, flora, fauna, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti halnya taman sekolah, kebun binatang, taman kota, perkebunan, irigasi, bendungan, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya. Selanjutnya bagian E yaitu manfaat media pembelajaran berbasis lingkungan. Manfaat media pembelajaran berbasis lingkungan itu ada berapa saja? Mari kita pelajari. Yang pertama yaitu kemampuan lebih tinggi mengikuti pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan waktu belajar dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu
memiliki daya tarik. Penggunaan model dan metode dalam pembelajaran yang bervariasi diperlukan untuk menarik perhatian siswa dan tidak memberikan kebosanan kepada siswa. Yang keempat yaitu tidak membosankan. Pilihan variasi pengajaran yang tepat akan membuat proses pembelajaran tidak membosankan. Yang kelima yaitu meningkatkan semangat kerja kelompok. Yang keenam yaitu lebih mudah memahami pelajaran. Pembelajaran yang dipadukan dengan potensi lingkungan sekitar membuat siswa lebih mudah memahami pembelajaran. Yang ketujuh yaitu menghilangkan kesalahan konsep. Yang kedelapan, meningkatkan penalaran terhadap topik. Siswa memerlukan nalar ilmiah untuk menganalisis data dan fakta untuk menghasilkan jawaban terbaik dalam menyelesaikan masalah. Yang kesembilan yaitu membantu berpikir lebih kritis. Yang kesepuluh yaitu meningkatkan kreativitas. Berpikir kreatif diperlukan untuk menghadapi persaingan di era global saat ini. Pembelajaran yang dapat dipublikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari terasa lebih bermakna bagi siswa. Selanjutnya yaitu bagian F tentang unsur-unsur pembelajaran berbasis lingkungan. Unsur-unsur pembelajaran berbasis lingkungan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu unsur empirik, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan secara langsung. Yang kedua yaitu unsur kepedulian, yaitu dengan memberikan seutuhan tertentu yang mampu membangkitkan kesadaran bahwa lingkungan merupakan sesuatu hal yang kompleks. Yang ketiga yaitu unsur estetik, yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang keberadaan sumber daya aminitas atau kenikmatan. Yang keempat yaitu unsur sosial. Dalam hal ini mereka yang diberikan mencakup kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Peserta didik hendaknya diberikan kesempatan untuk mengamati kehidupan sosial suatu masyarakat. Bagaimana suatu masyarakat berinteraksi dengan sesama dan lingkungan. Bagaimana budaya-budaya lokal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan tumbuh dan terpelihara di lingkungan masyarakat, serta dampak yang dihasilkannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu teknik penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu survei, di mana siswa mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat untuk mempelajari sosial, budaya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu berkemah, karena sudah jelas dengan berkemah kita belajar di alam yang bebas. Kemudian yang ketiga yaitu karya wisata, dengan begitu kita bisa berkunjung ke museum dan tempat sejarah lainnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan praktik lapangan. Dengan teknik ini siswa dilatih untuk kecakapan khusus. Adapun di dalam media pembelajaran berbasis lingkungan ini terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Yang pertama yaitu dengan kelebihannya, yakni yang pertama yaitu menghemat biaya, yang kedua kegiatan belajar sangat menarik, yang ketiga hakikat belajar lebih bermakna, yang keempat bahan ajar lebih aktual, yang kelima kegiatan belajar lebih aktif, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu siswa mudah paham. Kemudian kekurangannya sendiri, yang pertama kurangnya pemanfaatan guru terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu berbeda dengan pembelajaran antara di kelas dengan di lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu adanya anggapan belajar di lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.